Perkenalkan, nama saya Ardan Yohanes Babis, NIM 2012-0402, jurusan Teknik Informatika, Strata 1. Halo semua, kali ini kita akan belajar tentang bahasa JavaScript atau ECMAScript 6. Node.js adalah lingkungan eksekusi untuk kode-kode yang ditulis dalam bahasa pemrograman JavaScript. Oleh karena itu, sebelum menggunakan Node.js, kita harus memahami terlebih dahulu aturan dan sinteks-sinteks yang berlaku di dalam JavaScript. Modul kali ini akan membahas tentang sinteks-sinteks tersebut. Bagi yang sebelumnya belum pernah mempelajari JavaScript, teman-teman dapat melewati pembahasan dalam modul ini. Saat modul ini dibuat, Node.js masih menggunakan bahasa JavaScript standar yang dikenal dengan ECMAScript 6 atau sering disebut ES6. Standarisasi sebelum dilakukan pada tahun 2009 dikenal dengan ECMAScript 5. Proses standarisasi terhadap bahasa JavaScript dilakukan oleh ECMA Internasional. Dalam ECMAScript 6, JavaScript telah mengalami perubahan yang berupa penambahan fitur-fitur baru seperti dukungan parameter operasional di dalam fungsi, interpolasi variabel di dalam string, pembuatan string yang terdiri dari beberapa baris, pendefinisian kelas, pewarisan kelas, dan lain-lain. Seluruh kode JavaScript yang ada dalam modul ini mengacu pada standar ECMAScript 6 dan dieksekusi menggunakan Node.js, bukan menggunakan aplikasi web browser. Pada beberapa bagian kode hanya didemonstrasikan menggunakan terminal REP. Kita mulai dengan program Hello World. Program yang ditulis dalam JavaScript perlu disimpan ke dalam file dengan ekstensi .js, misalnya hello.js, server.js, run.js, dan sebagainya. Untuk membuat program JavaScript, teman-teman dapat menggunakan aplikasi text editor apa saja. Teman-teman juga dapat menggunakan aplikasi IDE atau Integrated Development Environment untuk JavaScript, misalnya Atom, Visual Studio Code, dan lain-lain. Untuk membuat program Hello World di dalam JavaScript, jalankan text editor lalu tuliskan kode berikut. Ya, baik, saya telah mengetik Hello World. Untuk pemberian nama file ini sesuai dengan teman-teman ini, misalnya hello.js. Untuk menjalankan program, kita jalankan terminal atau CMD. Jika teman-teman bekerja dengan Windows, lalu tulis perintah sebagai berikut: node spasi nama file. Kemudian kita tekan enter, maka akan muncul hello world. Dalam Node.js, console log adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan data ke layar konsol. Jika teman-teman menggunakan aplikasi web browser sebagai lingkungan eksekusinya, maka kode di layar perlu diganti sebagai berikut. Dapat dilihat di layar, kode di layar dapat disisipkan dengan ke dalam HTML dalam web browser dokumen. Write digunakan untuk menampilkan data ke layar web browser. Perintah dan blok kode program, pernyataan atau statement, atau perintah program dalam JavaScript
tidak harus diakhiri dengan tanda titik koma. Jika perintah program tidak disertai dengan titik koma, maka tanda tersebut akan ditambahkan secara otomatis ketika kode dieksekusi. Dengan demikian, kita menulis kode sebelumnya. Sebagai berikut, kita bisa hilangkan tanda titik koma. Kita simpan, kemudian coba kita jalankan. Tekan enter, dia tetap menjadi seperti ini. Tanda titik koma wajib disertakan ketika kita ingin menulis dua perintah atau lebih dari satu baris kode. Misalnya sebagai berikut. Kita tambahkan konsol log selamat datang di Stikom Uyendo. Misalnya sebagai berikut, kita tambahkan konsol log. Pada bagian akhir kita perlu ada tanda titik koma. Jika Ctrl S, kemudian kita ketik hello world JS enter, kemudian muncul hello world dan selamat datang di Stikom Uyendo. Pada kode di layar, tanda titik berguna untuk memisahkan antara perintah pertama dan perintah kedua. Dalam JavaScript, kalau program dibuat menggunakan tanda kurung kurawal, blok program itu sendiri adalah sebagai bagian program yang berisi dua perintah program atau lebih yang dianggap sebagai satu kelompok. Kita buat contoh. Saat dijalankan maka dia tidak menampilkan apa-apa. Kalau diganti lagi menjadi 2 Ctrl S maka akan terbaca. Selanjutnya kita akan belajar tentang komentar. Komentar adalah bagian teks di dalam kode yang tidak diikuti diterjemahkan dalam interpreter. Artinya kehadiran komentar di dalam kode akan diabaikan keberadaannya. JavaScript mendukung dua cara untuk membuat komentar, yaitu dengan tanda double slash dan slash bintang, diakhiri dengan bintang slash. Kita lihat di layar, kalau kita menggunakan tanda, kita hapus ini maka perintah ini akan dieksekusi. Tetapi kalau ditambah komentar di depan script ini dengan garis miring 2 kali, maka akan menjadi komentar. Komentar lebih dari satu baris, kita gunakan tanda slash bintang dan diakhiri dengan bintang slash. Misalnya di bagian sini. Ini untuk komentar lebih dari satu baris. Komentar biasanya ditulis di atas atau di samping perintah tertentu. Misalnya sebagai contoh, kalau ditulis di atas berarti kita gunakan garis miring 1 kali. Contoh,
Berikut adalah variabel. Variabel adalah nama atau pengenal yang digunakan untuk menampung nilai atau data yang dibutuhkan aplikasi data tersebut. Selanjutnya ditempatkan di memori komputer. Dalam JavaScript, variabel dapat dibuat dengan menggunakan kata kunci var, let, atau tanda kata kunci. JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang tipe datanya dinamis. Dengan demikian, pendeklarasian variabel di dalam JavaScript tidak perlu menyertakan tipe data. JavaScript akan menentukan tipe data secara otomatis ketika dieksekusi. Kode berlangsung tergantung dan nilai diisikan ke dalam variabel bersangkutan. Kata kunci var dapat digunakan untuk mendeklarasikan variabel global maupun lokal. Variabel global adalah variabel yang dideklarasikan di luar fungsi, sedangkan variabel lokal adalah variabel yang dideklarasikan di dalam fungsi. Bentuk umum penggunaan kata kunci var adalah sebagai berikut. Contoh, pada kode di atas kita mendeklarasikan variabel dengan nama A melalui cara ini. Variabel tersebut masih bernilai undefined. Kita dapat menggunakan undefined untuk memeriksa apakah suatu variabel sudah berisi nilai atau belum. Setelah dideklarasikan, kita dapat mengisi nilai ke dalam variabel A. Menggunakan operasi penugasan seperti berikut. Untuk mendeklarasikan beberapa variabel, gunakan kode berikut. Sama seperti bahasa pemrograman lain, JavaScript mengizinkan kita untuk melakukan inisialisasi atau pengisian nilai awal ke dalam variabel pada saat variabel tersebut dideklarasikan. Berikut ini contoh penggunaan variabel yang dideklarasikan menggunakan kata kunci var. Kita buat file baru dengan nama var.js, kemudian ketik script berikut.
Pada skrip di layar kita menganalisasi variabel A sama dengan 100, B sama dengan 200, dan mendeklarasikan C merupakan sebuah variabel. Kemudian nilai C adalah hasil penjumlahan dari variabel A dan variabel B. Jadi nilai C sekarang gabung dengan string tambah. Variabel B digabung dengan string sama dengan menghasilkan variabel C, sehingga saat kita jalankan output sebagai berikut. Selanjutnya kita akan mempelajari kata kunci LED, merupakan fitur baru yang ditambah pada ECMAScript 6 dan digunakan untuk mendeklarasikan variabel di dalam lingkup atau blok program tertentu. Bentuk umum penggunaan LED sama seperti var, penulisannya LED nama variabel, titik koma, LED nama variabel 1, nama variabel 2, dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda titik koma. Inisialisasi ini juga dapat dilakukan pada variabel yang dideklarasikan menggunakan kata kunci LED, seperti berikut: LED nama variabel sama dengan nilai awal, titik koma. LED nama variabel sama dengan nilai awal 2, dan seterusnya, diakhiri dengan tanda titik koma. Untuk memahami cara kerja dari kata var dan LED, perhatikan kode berikut ini. Kita buat sebuah nama file baru dengan nama file var2.js. Kemudian kita ketik kode berikut. Simpan dan jalankan, maka akan muncul seperti ini. Perhatikan script layar pada blok pengulangan di atas. Variabel dideklarasikan menggunakan kata kunci var. Kata kunci var masih membolehkan variabel 1 untuk diakses dari luar blok pengulangan. Jika teman-teman tidak menginginkan hal seperti ini, maka teman-teman dapat menggantikan kata var di atas dengan kata kunci LED. Ini menghasilkan 3. Bagaimana kalau diganti dengan kata kunci LED? Kita simpan dan coba jalankan lagi. Maka dia hanya bisa menampilkan nilai I sama dengan I.20, nilai I.21, nilai I.22, sementara untuk yang terakhir, nilai 1 yang ada di luar blok perulangan, dia tidak akan menampilkan, sehingga muncul pesan error seperti ini. Dengan mendeklarasikan variabel 1 menggunakan kata kunci LED, maka variabel tersebut tidak dikenal dari luar blok perulangan. Selanjutnya, kita akan membuat variabel tanpa kata kunci. JavaScript juga mengizinkan pembuatan variabel tanpa kata kunci var maupun LED. Kita hanya mendefinisikan variabel tersebut menggunakan bentuk umum berikut, yaitu nama variabel sama dengan nilai awal. Contoh: A sama dengan 100, titik koma, B sama dengan 200, titik koma. Variabel yang dibuat dengan var dengan nilai awal tertentu. Perhatikan contoh berikut. Dia akan mengembalikan nilai C yang telah dikonversi terlebih dahulu dengan menggunakan for. Kemudian untuk jika nilainya lebih kecil dari 0, maka dia akan mengkonversi dengan menggunakan
sekarang kita lihat pada kode nada kita mendefinisikan simpan dan coba jalankan sehingga seperti ini. Meskipun bisa dilakukan, tetapi pembuatan variabel menggunakan cara di atas tidak direkomendasikan karena ada beberapa JavaScript runtime tertentu mungkin akan menimbulkan pecahan peringatan. Berikut kita mempelajari konstanta. Dalam JavaScript, konstanta didefinisikan menggunakan kata kunci cons. Begitupun penggunaan kata kunci tersebut adalah sebagai berikut. Cons, nama konstanta sama dengan nilai contoh cons PI sama dengan 3 titik 14 15 92 65 35 89 793 diakhiri dengan tanda titik koma. Berbeda dengan variabel, nilai konstanta tidak dapat diubah sama seperti let kata kunci cons. Akan menjadi cons dengan sifat lokal pastikan internetnya aktif. Contoh penggunaan modul readline scene dapat dilihat pada kode berikut ini. Kita buat sebuah file baru bernama readline.js. Kemudian kita ketik scriptnya. Baik, saya save. Kita bergerakkan.
tujuan untuk menaikkan nilai, sedangkan untuk menurunkan nilai kita bisa lihat pada hasil di layar. X bernilai 8, sedangkan nilai selanjutnya Coba kita jalankan dan hasilnya seperti ini. Sekian dan terima kasih. operasional berfungsi